Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sepnadi Taufik Rizky. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengetahui apa itu berita. Nah, ada definisi berita, yaitu pengertian berita secara umum. Berita adalah informasi yang disampaikan eh, kepada publik tentang peristiwa terkini atau peristiwa penting. Nah, ciri-cirinya berita berita yang baik, harus faktual, akurat, dan disajikan secara menarik agar mudah dipahami. Jenis-jenis berita, eh, yang pertama ada berita hard news atau berita yang sangat penting, dan ada berita yang normal atau sedang. Nah, berita yang penting adalah berita yang menyajikan fakta penting, sedangkan berita yang normal atau pertengahan yaitu lebih fokus pada cerita yang menarik atau berita yang menarik. Nah, ada juga berita lokal. Berita lokal membahas peristiwa di lingkungan sekitar, sedangkan berita nasional mencakup isu yang lebih luas, berita olahraga dan hiburan. Berita olahraga meliputi hasil pertandingan, hmm, sedangkan berita hiburan mencakup kegiatan selebriti ataupun kegiatan artis-artis. Nah, seperti itu contohnya. Nah, fungsi utama berita yaitu memberikan yang pertama ya ada tiga. Yang pertama ada memberikan informasi yang penting. Nah, berita membantu masyarakat memperoleh informasi terkini tentang peristiwa yang berpengaruh. Nah, tentu saja berita akan berpengaruh gitu di hidup kita karena itu berisi tentang opini-opini atau pandangan-pandangan gitu. Nah, yang kedua ada menghadirkan berita sebagai sarana edukasi. Yang pertama ada berita juga berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan opini dan pandangan masyarakat. Yang terakhir ada sebagai media penyampaian opini publik. Nah, berita dapat menjadi sumber edukasi tentang topik dan isu terkini. Nah, yang selanjutnya ada pengertian fungsi karakteristik pada berita. Tadi pun sudah dijelaskan ya, secara umum, pengertian secara umumnya, namun ini lebih menjurus lagi. Nah, di sini ada pengertian berita dalam jurnalistik. Berita adalah informasi yang disampaikan mengenai sesuatu peristiwa aktual dan penting yang menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, ada karakteristik berita yang baik. Berita yang baik harus akurat, objektif, dan sesuai dengan fakta yang ada agar dapat dipercaya oleh si pembaca. Jadi, kalau si berita itu tidak jelas, tidak fakta, berarti itu termasuk pada hoak, kawan-kawan. Nah, yang terakhir ada fungsi berita dalam kehidupan sehari-hari kita. Berita berfungsi untuk memberikan informasi yang relevan dan mendidik kepada masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Nah, karena saya sudah menjelaskan apa itu fungsi dan karakteristik berita yang saya jelaskan sebelumnya, kalian saya akan suruh untuk hmm, mencari berita dan mempresentasikannya nanti. Tapi ini untuk pekerjaan rumah kalian ya di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum itu saya juga akan memberikan syarat-syarat tugas atau kepentingan
untuk membuat tugas kalian. Nah, membuat presentasi berita terkini misalnya contoh ada teknik presentasi berita yang efektif, menggunakan slide yang menarik dan informatif untuk menyampaikan berita. Nah, yang kedua ada peran teknologi dalam menyampaikan berita. Teknologi seperti internet dan media sosial eh, dalam mengakses berita terkini dengan cepat gitu ya. Nah, yang ketiga ada memilih sumber berita yang tepat. Penting untuk memilih sumber terpercaya untuk menyajikan informasi yang akurat dalam presentasi kalian nanti. Yang keempat, ada tugas presentasi berita terkini. Murid kalian diminta untuk memilih satu berita terkini dan membuat presentasi untuk dipresentasikan di depan kelas ya. Nah, mungkin itu tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya dan di sini saya akan memberikan kesimpulannya dari materi kali ini yaitu berita adalah jendela informasi dunia. Untuk menyajikan berita yang berkualitas diperlukan fakta yang akurat serta bahasa yang komunikatif dengan memahami struktur dan ciri kebahasaan. Kita dapat menjadi konsumen maupun pembuat berita yang cerdas dan kritis. Nah, mungkin cukup sekian eh, untuk hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.